Rangkuman materi IPS kelas 9, semester 1 dan 2. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Tema 1, manusia dan perubahan. Kita mulai dengan bagian A, perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Dalam perkembangannya, perubahan sosial kemudian diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati, seperti perubahan dalam penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bentuk dan contoh perubahan sosial. Perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi dapat kita lihat pada pembentukan karakteristik masyarakat berdasarkan kondisi lingkungan alamnya. Contohnya, perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Sementara, revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Revolusi dalam kehidupan manusia dapat terjadi diawali dengan adanya perubahan bidang-bidang tertentu seperti teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Contohnya adalah perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu, seperti ketika sebuah pasar dibangun di satu pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Masyarakat yang tadinya berbelanja secara terpisah, kini lebih sering bertemu dan berinteraksi di pasar. Di sisi lain, masyarakat yang tadinya hanya berperan sebagai pembeli, kini mulai banyak yang berperan sebagai pedagang, sehingga sedikit banyak meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Sementara perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contoh perubahan besar adalah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Pembangunan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi pada masa pembangunan ini berdampak pada perubahan struktur masyarakat, seiring dengan terbukanya kesempatan meraih pencapaian ekonomi untuk seluruh anggota masyarakat. Perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan atau the agent of change. Perubahan ini dapat terjadi dari skala terkecil hingga skala terbesar. Perubahan yang direncanakan misalnya adalah adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat dilihat seperti pada perubahan kehidupan akibat bencana tsunami di suatu wilayah. Bencana tersebut mengakibatkan rusaknya pemukiman penduduk serta berbagai sarana dan prasarana yang dimilikinya. Dampak masyarakat kehilangan mata pencaharian
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kehilangan tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya dibagi ke dalam perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan progres adalah berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jika pada masa lalu, masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul dan irasional, maka pada masa kini, masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Sementara, perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Perubahan regres, contohnya, adalah berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman dahulu, masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikannya. Beda halnya dengan zaman sekarang, di mana masyarakat lebih banyak yang tidak mempedulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. 3. Penyebab perubahan sosial. Penyebab yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. 4. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perubahan sosial adalah terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Terbukanya mobilitas sosial, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dampak berikutnya adalah dampak negatif. Seiring dengan adanya dampak positif dari perubahan sosial, masyarakat juga dihadapkan dengan dampak negatif yang menyertainya. Terdapat banyak dampak negatif perubahan sosial. Berikut adalah beberapa contohnya. Terjadinya kesenjangan sosial, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku negatif di masyarakat. Di antaranya, faktor pergeseran nilai dan norma, faktor desakan kebutuhan ekonomi, faktor gaya hidup. Selanjutnya, bagian B, perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. 1. Apa pengertian dan ciri-ciri modernisasi? Modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga ada penambahan kata isasi yang berarti proses. Jadi, dapat disimpulkan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ciri-ciri umum yang terjadi di sebuah masyarakat yang mengalami modernisasi berkaitan dengan dua hal, yakni pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari. Dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah, yaitu menghargai ilmu pengetahuan. Mereka juga memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded terhadap perubahan. Sementara dari segi aktivitas sehari-hari, masyarakat modern secara umum menggunakan dan menerapkan teknologi dalam keseharian.
Mesin modern digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, sementara alat atau perkakas modern digunakan untuk menunjang atau mempermudah aktivitas sehari-hari. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Dimulai dari mode pakaian. Pada masa ini, masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas, melebihi masa-masa sebelumnya. Perkembangan ini terjadi seiring dengan bermunculnya retail pakaian modern di berbagai daerah, lalu industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangan industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan pakaian. Sementara di daerah pedesaan, industrialisasi gencar dilakukan dengan mengubah alat-alat dan sistem pertanian tradisional dengan mesin-mesin dan sistem yang modern. Di tengah proses tersebut, bidang-bidang pekerjaan juga berkembang semakin meluas dengan munculnya profesi sebagai buruh pabrik, manajerial perusahaan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Selanjutnya perubahan di kualitas pendidikan. Perkembangan yang terjadi pada masa modernisasi juga ditandai dengan meluasnya akses pendidikan bagi masyarakat. Pembangunan sekolah gencar dilakukan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, mengakibatkan jumlah penduduk dengan buta huruf berkurang secara drastis karena kualitas pendidikan semakin meningkat. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi juga telah melahirkan banyak kalangan ahli di berbagai bidang. Lalu selanjutnya perubahan di dunia hiburan. Sarana-sarana hiburan modern bermunculan, baik dengan meluasnya bidang entertainment melalui media massa seperti radio dan televisi, maupun meluasnya pembangunan area hiburan dengan wahana-wahana permainan yang modern. Perkembangan media massa kemudian mendorong kemajuan dalam industri musik dan film. Pada masa ini, masyarakat Indonesia bisa menikmati perkembangan sarana bioskop yang selama masa kolonial masih sangat terbatas. Selanjutnya terjadi perubahan pada gaya hidup. Modernisasi yang terjadi di berbagai bidang kemudian mengubah gaya hidup masyarakat, terutama pola konsumsi. Masyarakat cenderung lebih senang mengkonsumsi produk-produk modern dibandingkan dengan produk tradisional. Produk-produk tersebut tersaji di mall atau pusat perbelanjaan modern dan toko-toko yang ada di setiap pusat keramaian daerah. Bagian C, globalisasi. Kita mulai dengan apa itu globalisasi. Perkembangan modernisasi saat ini dibarengi dengan meluasnya globalisasi. Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Dapat disimpulkan jika sederhananya globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Untuk mengetahui asal mula terjadinya globalisasi, kita dapat melihat kemunculan globalisasi dari dua periode, yaitu periode klasik atau awal dan periode modern atau lanjutan. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Sementara periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Apa saja contoh globalisasi? Pertama, kita mulai dengan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, kemajuan teknologi terbaru dalam bentuk pengembangan kendaraan listrik atau pengembangan startup digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Contoh berikutnya pada aspek ekonomi. Misalnya, keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. Hal tersebut adalah cerminan dari proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Sedangkan contoh untuk aspek politik dan hukum adalah adanya peraturan terkait investasi, perdagangan luar negeri, hak asasi manusia, hingga arah pembangunan
yang disepakati di suatu tempat dalam sebuah pertemuan internasional, kemudian harus diikuti oleh negara anggotanya yang berada di seluruh dunia. Contoh berikutnya pada aspek kebudayaan, merebaknya restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika, serta mewabahnya drama film Korea di Indonesia adalah beberapa dari contohnya. Bagian D, kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara? Kearifan lokal adalah nilai-nilai kebijaksanaan atau ajaran kebaikan yang diwariskan secara turun-temurun di suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang sebuah masyarakat dalam memaknai kehidupannya, dan biasanya terdapat panduan hidup mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Kita dapat melihat salah satu contoh kearifan lokal, misalnya ajaran pitutur tilu di masyarakat Sunda yang mendiami daerah Jawa Barat. Tradisi memindahkan rumah masyarakat suku Bugis yang disebut Mapapalete Bola. Jika dilihat benang merahnya, ajaran kebaikan yang luas dan beragam tersebut memiliki kesamaan dalam dua hal, yakni terkait dengan interaksi sesama manusia dan interaksi dengan alam. Interaksi dengan sesama manusia mewujud dalam tradisi gotong royong, sementara interaksi dengan alam mewujud dalam tradisi melestarikan alam. Bagaimana kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Saat ini, kearifan lokal sebagai sebuah bentuk budaya yang tidak tampak mulai memudar dan ditinggalkan oleh generasi penerus kebudayaan di Nusantara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kearifan lokal kini perlahan mulai ditinggalkan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Denny Hidayati, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah mengamati dan mempelajari keberlangsungan kearifan lokal di berbagai pulau di Nusantara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah terkait dengan tradisi, gotong royong, dan pelestarian alam semakin memudar seiring dengan adanya perubahan sosial di tengah pembangunan dan modernisasi. Tema 2, perkembangan ekonomi digital. Kita mulai dengan bagian A, uang dan lembaga keuangan. Bagian 1, bagaimana asal mula terciptanya uang. Uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks, ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah, sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat, jika kerang, garam, dan manik-manik pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Akhirnya, seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Dalam skala perdagangan yang semakin luas, logam mulia kemudian juga dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Akhirnya, muncul konsep kertas penjamin emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di suatu tempat yang aman, dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan skala besar. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Sementara mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa
atau kekayaan dari setiap negara. Kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia, yang kemudian semakin mempopulerkan fiat money atau uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. Setelah fiat money digunakan secara umum di seluruh dunia sejak puluhan tahun yang lalu, kini bentuknya telah semakin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun, saat ini, uang elektronik berkembang menjadi seperti uang saku. Kita dapat langsung menukarkan uang yang kita punya dengan uang elektronik tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Uang elektronik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kartu atau aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat tukar pembayaran. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dan fungsi uang? Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan, seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Sementara, berdasarkan bahan pembuatnya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi uang fisik dan uang elektronik. Uang fisik adalah uang yang wujudnya bisa dipegang. Contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Sementara, uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital, seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya. Sementara uang token adalah uang yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Fungsi asli uang adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Setidaknya terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Seperti yang sudah kita bahas, keduanya muncul sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem barter. Sementara, fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Misalnya, seperti uang sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. Alat komoditas perdagangan adalah menjadikan uang sebagai barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, bagaimana bentuk lembaga keuangan di masyarakat? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asal mula terjadinya aktivitas perbankan. Istilah bank berasal dari kosakata di Italia, banke atau banca, pada masa pencerahan Eropa yang berarti bangku. Seiring dengan berkembangnya ekonomi pada masa itu, Florence sebagai kota pusat perdagangan di Italia memiliki jenis bidang pekerjaan baru, di mana pegawai di tempat tersebut hanya duduk di sebuah bangku untuk melayani penukaran uang. Para bankir itulah yang memulai sebuah lembaga keuangan baru, di mana mereka menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan dan kemudian dipinjamkan kepada pihak lain dalam bentuk kredit atau pinjaman yang bisa dikembalikan dengan cara dicicil. Masyarakat yang menyimpan dana di bank akan mendapatkan sejumlah uang kompensasi, sehingga dananya akan bertambah sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Sementara untuk mereka yang meminjam uang harus membayar kompensasi juga kepada bank. Selisih dari kompensasi yang dibayarkan dan diterima oleh bank kemudian menjadi keuntungan bagi bank.
sementara kompensasi peminjaman tersebut dikenal sebagai bunga. Konsep lembaga keuangan yang menerima dan memberikan pinjaman ini sebetulnya sudah ada jauh sebelum kota Florence menjadi pusat perdagangan Eropa. Namun, kehadirannya sebagai lembaga keuangan resmi baru bisa diterima dan berkembang luas pada masa pencerahan Eropa, di mana sistem perdagangan modern, terutama industri, mulai berkembang semakin pesat. Perdagangan yang berbasis pada hasil industri membutuhkan lembaga keuangan yang di satu sisi dapat menjamin keamanan penyimpanan uang dan di sisi lain dapat menyediakan modal yang besar untuk melakukan usaha. Selanjutnya, jenis-jenis bank di Indonesia. Pada perkembangan bank yang ada saat ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Setidaknya, kita bisa melihat jenis-jenis bank berdasarkan fungsi, bentuk operasional, dan kepemilikannya. Bank berdasarkan fungsinya. Bank sentral berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, melakukan jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. Bank Perkreditan Rakyat berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Bank berdasarkan bentuk operasionalnya. Bank konvensional, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. Bank syariah, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Bank berdasarkan kepemilikannya. Bank pemerintah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bank swasta nasional, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. Lembaga keuangan bukan bank. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 38 tahun 1972, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. Perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan efek atau pasar modal, pegadaian, koperasi. Di samping 6 lembaga keuangan bukan bank yang disebutkan, ada juga lembaga keuangan modern yang saat ini sedang menjadi pendorong lahirnya inovasi dalam sistem lembaga keuangan konvensional. Lembaga tersebut berbentuk sebuah perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang teknologi finansial atau finansial teknologi atau fintech. Selanjutnya, interaksi masyarakat abad 21. Masyarakat jaringan atau network society. Konsep masyarakat jaringan atau network society muncul seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di dunia. Istilah masyarakat jaringan pertama kali disampaikan oleh Strand Brenton, seorang sosiolog Norwegia pada tahun 1981. Masyarakat dunia saat ini telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Struktur masyarakat pada era baru inilah yang ia sebut sebagai masyarakat jaringan. Pada masyarakat jaringan, setiap orang tidak perlu bertemu secara langsung di ruang geografis tertentu karena mereka bisa terhubung melalui berbagai media komunikasi secara online. Jan van Dijk, sosiolog Belanda, menyebutkan bahwa masyarakat jaringan dicirikan oleh beberapa hal, yaitu pertama, adanya individualisasi atau proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain karena intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Kedua, adanya gaya hidup yang dinamis, di mana sebuah tren baru
bisa tercipta dan bermunculan secara cepat tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Ketiga, adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah, sehingga orang-orang yang ada di berbagai wilayah tersebut bisa terhubung satu sama lain melalui jaringan digital. Prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Mike Ribble, seorang konsultan pendidikan di bidang teknologi, merumuskan 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau fondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital. 3 hal tersebut adalah respect, educate, dan protect. Respect yaitu menghargai. Interaksi masyarakat di dunia digital harus berpegang pada prinsip saling menghargai. Meskipun kita tidak saling bertemu dan tidak mengenal secara langsung dengan orang lain di dunia digital, bukan berarti sikap sopan dan saling menghargai tidak harus kita jaga. Educate yaitu terdidik. Setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang sedang dilakukannya. Dalam hal ini, dunia digital sebagai dunia yang baru harus bisa kita pelajari secara terus-menerus agar dapat menggunakannya dengan tepat. Protect yaitu perlindungan. Di dunia digital, kita harus bisa saling menjaga keamanan agar tidak terjebak ke dalam kejahatan virtual. Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan menjaga keamanan kata kunci atau password akun di berbagai aplikasi, termasuk media sosial, dan menjaga untuk tidak menyebarkan informasi personal dengan bebas di internet. Bagian C, perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan di bidang teknologi. 2 bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan pengangkutan komoditi yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien. Sementara telekomunikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas dan efektif. Keduanya melahirkan perdagangan berbasis kemajuan teknologi yang mudah, cepat, dan efisien. Seiring meluasnya skala perdagangan, berbagai aplikasi digital kemudian bermunculan untuk menyediakan beragam sarana perdagangan melalui media internet. Hal ini kemudian mendorong munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Secara sederhana, e-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang saat ini didukung oleh jaringan internet. Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari keberadaan e-commerce saat ini. Memiliki produk dan layanan yang bervariasi, memperpendek jalur distribusi, memiliki kemudahan dalam pembayaran, mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun, memiliki harga yang bersaing. Selanjutnya, bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini. Kita bahas yang pertama, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atau suatu transaksi. Sistem pembayaran berkaitan dengan mekanisme pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain. Jenis transaksi dalam sistem pembayaran bisa beragam, mulai dari perdagangan barang atau jasa, pembayaran tagihan, hingga pembayaran pajak. Ada banyak bentuk dalam proses pemindahan uang tersebut yang dapat berupa transaksi tunai maupun non-tunai, transaksi langsung maupun digital atau elektronik, atau transaksi berskala kecil antara 2 pihak maupun berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik, baik melalui layanan perbankan, seperti transfer antar rekening menggunakan kartu debit atau kredit, mobile banking, atau internet banking, maupun menggunakan dompet elektronik. Penyedia sistem pembayaran elektronik adalah bank dan lembaga-lembaga keuangan modern yang dikenal sebagai perusahaan fintech. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi. Dalam bahasa Indonesia, fintech dikenal juga dengan sebutan techfin atau teknologi finansial. Seperti namanya, fintech atau techfin menggabungkan antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi. Seluruh lembaga keuangan
yang menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank maupun bukan bank, harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengatur jasa keuangan di Indonesia. Alat pembayaran modern. Seiring dengan perkembangan dalam sistem pembayaran, alat pembayaran pun kini menjadi semakin bervariasi. Di samping uang kertas dan uang logam, masyarakat juga menggunakan alat pembayaran seperti berbagai macam kartu, cek, aplikasi digital, dan lain sebagainya. Sederhananya, kita dapat membedakan alat pembayaran tersebut menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang berupa uang secara fisik yang berbentuk uang kartal seperti uang kertas dan uang logam. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan media tertentu sebagai pengganti uang fisik. Uang non-tunai dapat berupa uang giral dan uang elektronik. Berikut beberapa alat pembayaran non-tunai berupa uang giral yang populer digunakan oleh masyarakat. Ada cek, giro, kartu kredit, kartu debit. Di samping adanya uang giral yang diterbitkan langsung oleh bank, saat ini terdapat juga alat pembayaran non-tunai yang semakin populer, yakni electronic money atau uang elektronik. Uang elektronik adalah uang digital yang disimpan dalam sebuah chip kartu atau server penyedia jasa yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone atau komputer. Untuk memilikinya, kita hanya perlu menukarkan sejumlah uang tunai dengan uang elektronik tertentu melalui berbagai media jasa yang sudah tersedia. Oleh karena itu, pada dasarnya, uang elektronik adalah uang kartal yang berbentuk digital. Keberadaan uang elektronik memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga orang-orang tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai ketika bepergian. Bagian D, literasi finansial. Kita mulai dengan penjelasan apa itu literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan diperlukan oleh siapa saja, terlebih bagi orang yang memiliki keterbatasan penghasilan untuk dapat mengatur pengelolaan keuangannya menjadi efektif dan efisien. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi adalah seseorang yang dapat mengolah dengan baik berbagai jenis informasi saat menjalani kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya, kemampuan literasi sangat penting dikembangkan untuk dapat mendorong kecakapan hidup. Literasi finansial diperlukan untuk memastikan seseorang agar dapat menggunakan uang serta kekayaan yang dimilikinya dengan tepat dan bijak. Terlebih di tengah perkembangan industri yang semakin pesat, ketiadaan literasi finansial bisa menjebak seseorang ke dalam gaya hidup konsumtif, gemar berbelanja, namun tidak mengupayakan kepastian kesejahteraan dalam jangka panjang. Rendahnya kemampuan literasi juga mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam sistem keuangan formal seperti pemanfaatan jasa perbankan dan tingginya potensi kerugian seperti resiko penggunaan jasa keuangan ilegal yang berujung pada permasalahan keuangan. Cakupan kemampuan dari literasi finansial. Sebagai pelajar, dapat mempelajari dan mengembangkan kemampuan literasi finansial dalam 6 cakupan berikut. 1. Memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. 2. Mengenali pemasukan atau earning. 3. Mengelola pengeluaran atau spending. 4. Merancang tabungan atau saving. 5. Merancang alokasi berbagi atau sharing. Dan mengenali praktek tidak baik dalam kejahatan finansial. Tema 3. Tantangan pembangunan Indonesia. Kita mulai dengan bagian A, pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama, profil pemerintahan. Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal maupun konflik eksternal. Di samping itu,
Sistem perekonomian di Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial, di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karenanya, penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa ini. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sementara, terdapat 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Kondisi politik di Indonesia kemudian mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Dekret Presiden pada tahun 1959 yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Sejak saat itu, peran pemimpin kabinet diambil oleh Soekarno yang merangkap jabatan sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini, diantaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom yang mempersatukan 3 ideologi politik besar, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Namun sayangnya, persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya, Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru. Proses pembangunan. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Selama proses pembangunan pada masa ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan ekonomi, mulai dari perdagangan internasional, pengembangan usaha dalam negeri, hingga berbagai kebijakan fiskal atau keuangan negara. Dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara. Di bidang komunikasi, pemerintah membangun dan meluaskan jaringan telekomunikasi, radio, dan pos. Pemerintah juga membangun gedung-gedung perkantoran untuk menunjang bidang perekonomian, sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan, dan puskesmas serta rumah sakit untuk bidang kesehatan. Di samping itu, pembangunan di berbagai bidang lainnya juga berlangsung, dari mulai pembangunan perumahan di bidang kesejahteraan hingga pembangunan badan tenaga nuklir di bidang teknologi. Selanjutnya, pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Kita mulai dengan profil pemerintahannya. Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru sejak dimulainya era peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto dalam kurun waktu tahun 1966 hingga 1968. Tahun 1966 adalah tahun diberikannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto sebagai Panglima Militer untuk mengamankan kondisi negara yang saat itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah mengupayakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi. Pada masa ini, pemerintah lebih membatasi aktivitas politik masyarakat, seperti kebebasan penyampaian pendapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menjaga kestabilan politik, sehingga pemerintah bisa leluasa mengembangkan bidang perekonomian untuk melanjutkan pembangunan nasional. Pemerintahan Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi politik pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis ekonomi. Terjadinya krisis tersebut menjadi momentum bagi golongan pro-demokrasi untuk menuntut perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Karena menghadapi arus tuntutan perubahan yang demikian besar,
Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa pengunduran diri tersebut kemudian dianggap sebagai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Proses pembangunan di masa Orde Baru. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat program pemulihan ekonomi sebelum rencana pembangunan jangka panjang dimulai. Upaya pemerintah tersebut membuahkan hasil dengan terus menurunnya tingkat inflasi dari angka lebih dari 600% menuju angka kurang dari 100% pada tahun 1966. Setelah berhasil menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi, pemerintahan Orde Baru mulai melakukan serangkaian program pembangunan yang dikenal sebagai program pembangunan jangka panjang yang akan berlangsung selama 25 tahun. PJP tahap 1 direncanakan pada tahun 1969 hingga 1994. Sementara tahap kedua direncanakan pada tahun 1994 hingga 2019. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita adalah satuan program pembangunan yang diselenggarakan dalam waktu 5 tahun secara berkesinambungan. Pemerintah Orde Baru mewacanakan trilogi pembangunan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan tersebut adalah terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Selama PJP tahap 1 berlangsung, beberapa program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah keluarga berencana, transmigrasi, industrialisasi pertanian, dan pendidikan dasar. Selanjutnya, pembangunan di Indonesia pada masa reformasi. Kita mulai dengan profil pemerintahan. Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Pada masa ini, juga kebebasan pers kembali dibuka, sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan bebas. Kebebasan tersebut dimulai dari era pemerintahan B.J. Habibie, yang secara otomatis terpilih menjadi presiden saat menjabat sebagai wakil presiden Soeharto. Sesuai dengan mandat undang-undang, wakil presiden berhak menggantikan posisi presiden setelah presiden yang sah mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian memimpin era peralihan dari pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi. Proses pembangunan di masa reformasi. Pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya anjlok. Sementara kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timur Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama di masa reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadakan sidang istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Gus Dur yang dihadapkan pada permasalahan perpecahan negara, kemudian fokus membangun persatuan dan toleransi di Indonesia. Karena kegigihannya untuk mempersatukan Indonesia dalam keragaman, banyak pihak yang menyebutnya sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, pemerintahan SBY yang berlangsung selama 2 periode pemilu hingga berakhir pada 20 Oktober 2014. Selama masa tersebut, Indonesia mengalami proses pembangunan yang cukup signifikan. Beberapa contoh prestasi pemerintahan SBY yang bisa dicatat adalah revitalisasi industri pertahanan atau industri strategis, keaktifan di kerjasama ekonomi internasional seperti APEC dan G20,
penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, dan pembangunan berbagai infrastruktur daerah. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur negara. Pemerintah terus menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk membiayai pembangunan jalan, rel kereta api, bendungan, gedung fasilitas publik, bandara, terminal, pelabuhan, jalur komunikasi, pembangkit listrik, dan berbagai prasarana lainnya. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah Indonesia tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan produktivitas, dan mengefisienkan distribusi yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masuk ke bagian B, tolak ukur kemajuan pembangunan. Kita mulai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dihitung dari tingkat pertumbuhan GDP setiap tahun dengan cara membuat persentase dari selisih angka pertumbuhannya. Gross Domestic Product adalah jumlah produktivitas seluruh penduduk yang tinggal di suatu negara. Tingkat produktivitas adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan peningkatan GDP menjadi acuan umum dalam menilai kemajuan pembangunan sebuah negara. Namun, indikator tersebut belum menunjukkan apakah pertumbuhan yang terjadi sudah dirasakan masyarakatnya secara merata atau tidak. Oleh karenanya, pemerataan pendapatan menjadi hal yang penting dilakukan seiring usaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan atau menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi ini umum dilakukan dalam bentuk pemungutan pajak. Redistribusi merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga akan tercipta pemerataan pendapatan untuk setiap golongan masyarakat dengan terhapusnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Program pemerintah terkait redistribusi pendapatan nasional antara lain ada pajak, subsidi, asuransi, dan kredit lunak. Selanjutnya, kualitas kehidupan. Indikator pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan sebagai tolak ukur pembangunan oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF kemudian dilengkapi dengan indikator kualitas kehidupan yang memasukkan dimensi sosial. Indikator tersebut dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. IPM menjadi tolak ukur pembangunan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNDP, United Nations Development Program. UNDP merilis dokumen laporan pembangunan manusia setiap tahun. IPM mengacu pada 3 komponen, yakni tingkat harapan hidup pada saat kelahiran, tingkat pencapaian pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA, serta tingkat pendapatan per kapita. Tingkat harapan hidup saat kelahiran mencerminkan kualitas kesehatan rata-rata di masyarakat. Rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan. Sementara pendapatan per kapita mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagian C, potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Bagaimana kekayaan alam Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, baik dari segi keanekaragaman hayati, sumber daya energi, mineral, bahan baku industri, hingga potensi pariwisata yang seluruhnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif. Di lautan tersebut, setidaknya terdapat 8.500 spesies ikan, yang merupakan 25% dari spesies yang ada di dunia, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.
Sementara, menurut Sutoyo, dalam jurnal Buana Science, Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar di Asia Pasifik yang diperkirakan berjumlah 1.148.400 km persegi yang mengandung 10% dari spesies tanaman berbunga dunia, 12% spesies mamalia dunia, 16% spesies reptil dan amfibi dunia, dan 17% spesies burung dunia. Dalam bidang pengembangan energi terbarukan atau energi alternatif yang dinilai ramah lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyampaikan jika Indonesia memiliki beragam jenis potensi energi terbarukan, seperti energi panas bumi dengan potensi sebesar 19.658 MW, energi air sebesar 74.976 MW, energi biodiesel mempunyai potensi produksi 43 juta ton, energi laut sebesar 2-3 terawatt, dan energi surya sebesar 4,5 kW per meter persegi. Sementara, menurut Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya pertambangan yang sangat besar. Sebagai salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki total sumber daya bauksit sebesar 3,3 miliar ton, besi 12,7 miliar ton, emas 11,4 miliar ton, nikel 9,31 miliar ton, perak 6,44 miliar ton, dan tembaga sebanyak 12,46 miliar ton, dan timah 3,87 miliar ton. Beralih ke bidang pariwisata, keanekaragaman alam dan budaya Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia membuatnya juga memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya. Potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik suatu wilayah, sehingga orang-orang berkeinginan untuk dapat mengunjungi wilayah tersebut. Potensi pariwisata bisa dibagi menjadi wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam terkait dengan daya tarik keindahan alam berupa laut, pantai, lembah, pegunungan, dan sebagainya. Sementara wisata budaya terkait dengan daya tarik keindahan unsur-unsur budaya masyarakat yang dapat diamati secara langsung di desa adat atau melalui pertunjukan seni. Selanjutnya, pengembangan industri strategis di Indonesia. Industri strategis adalah jenis industri yang bisa menghasilkan barang atau jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Pada mulanya, industri strategis di Indonesia berkaitan dengan pengembangan industri pertahanan dan keamanan, seperti pembuatan senjata dan alat perang. Namun, seiring berjalannya waktu, industri strategis melebar ke dalam berbagai bidang usaha yang berbasis kemajuan teknologi. Sejarah perkembangan industri strategis di Indonesia dimulai dengan perkembangan industrialisasi modern pada masa Orde Baru saat pemerintah membentuk tim pelaksana pengembangan industri strategis pada tahun 1983. TPPIS melakukan pengkajian yang mendalam hingga menghasilkan ide untuk membentuk Badan Pengelola Industri Strategis pada tahun 1989. BPIS kemudian menjadi lembaga non-pemerintah yang bertugas untuk membina, mengelola, dan mengembangkan 10 badan usaha milik negara industri strategis. Di antaranya adalah PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebagai pusat industri pesawat terbang atau kedirgantaraan. Sekarang berubah nama menjadi PT DI, Dirgantara Indonesia. PT PAL sebagai pusat industri kapal laut atau kemaritiman. PT Inka sebagai pusat industri kereta api. PT Inti sebagai pusat industri telekomunikasi. PT Pindad sebagai pusat industri senjata dan alat perang. PT Dahana sebagai pusat industri bahan peledak. PT Krakatau Steel sebagai pusat industri baja. PT Barata Indonesia sebagai pusat industri alat berat. PT Boma Bisma Indra sebagai pusat industri permesinan atau diesel. PT LEN sebagai pusat industri elektronika. 10 industri strategis tersebut kemudian berkembang dalam menjalankan berbagai program pengembangan industri negara. Momen puncak perkembangan industri strategis adalah ketika IPTN berhasil menerbangkan produk pesawat pertamanya pada tanggal 10 Agustus 1995. Peristiwa tersebut menjadi momen yang bersejarah bagi kemajuan penguasaan teknologi di Indonesia. Oleh karenanya, hingga saat ini,
tanggal 10 Agustus dikenal sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Perkembangan industri strategis kemudian mengalami kemunduran seiring dengan terjadinya badai krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang berujung pada kesulitan keuangan negara tersebut mengakibatkan tersendatnya pembiayaan untuk BUMN industri strategis, sehingga program-programnya secara otomatis terhenti. Berbagai cara telah diupayakan untuk dapat memulihkan kembali kinerja industri strategis, hingga akhirnya mulai dapat bergeliat kembali di tahun 2000-an dengan melibatkan banyak perusahaan swasta. Sejak saat itu, industri strategis di Indonesia kembali mengalami periode perkembangan sampai hari ini. Selanjutnya, bagaimana karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi negara maju di dunia? Karakteristik negara maju bisa dilihat dari berbagai sisi, di antaranya tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas sumber daya manusia, perkembangan industri dan perdagangan, serta penguasaan teknologi. Berikut penjelasannya. Tingkat kesejahteraan. Masyarakat di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari setiap orang yang bekerja di negara tersebut. Karena pendapatan per kapitanya tinggi, masyarakat di negara maju memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga sangat rendah. Untuk sebagian kecil masyarakat miskin tersebut, negara juga memberikan jaminan sosial agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kualitas sumber daya manusia. Negara maju memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mampu membuat masyarakatnya mendapatkan fasilitas sekolah secara merata. Tingginya kualitas dan partisipasi pendidikan dapat mendorong tingkat literasi masyarakat, membantu terciptanya tenaga kerja berkualitas, dan mendorong terciptanya partisipasi publik yang optimal. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang. Tingginya partisipasi publik di sebuah negara mencerminkan tingginya tingkat kemandirian masyarakat di negara tersebut. Perkembangan industri dan perdagangan. Negara maju memiliki tingkat perkembangan industri yang tinggi sehingga dapat mendorong banyak nilai tambah dalam perdagangan internasional yang dilakukannya. Industrialisasi yang optimal di satu sisi dapat mendorong kemajuan dalam mengelola sistem kehidupan. Sementara di sisi lain dapat mendorong kekuatan ekonomi karena nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Selisih nilai dalam usaha ekspor-impor ini kemudian menjadi kekayaan negara yang dapat didistribusikan untuk menciptakan kemakmuran, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara maju memiliki penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi, lembaga riset negara maupun perusahaan komersil. Penguasaan teknologi tersebut kemudian diaplikasikan dalam mengelola negara dan menata kehidupan masyarakat, misalnya dalam bidang transportasi dan komunikasi. Dibarengi dengan tingginya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, masyarakat umum di negara maju memiliki tingkat literasi teknologi yang juga tinggi. Sebagai pengguna, mereka dapat secara bijak memanfaatkan teknologi dalam kesehariannya. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengupayakan pembangunan di berbagai bidang saat ini, dapat dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang melangkah menjadi negara maju. Indonesia sendiri memiliki visi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Ada 6 prasyarat yang harus dicapai sebagai pondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. 6 hal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan. Penguatan sumber daya manusia yang dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial. Penyediaan teknologi melalui pengayaan inovasi dan teknologi untuk menjawab tantangan industri. Perbaikan birokrasi pemerintah dengan pembenahan kualitas layanan dan efisiensi proses bisnis. Pengelolaan tata ruang wilayah yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif. Sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN sehat untuk mendukung kesuksesan target pada 2045. Tema 4. Kerjasama dunia.
Kita mulai dengan bagian A, keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Bagaimana kondisi lingkungan alam dunia? Kita mulai dengan Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia yang terdiri dari banyak negara. Luasnya adalah sekitar 44.579.000 km persegi yang mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi atau 30% dari total luas daratannya. Berdasarkan karakteristik geografisnya, benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat Daya, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selain punya daratan yang sangat luas, benua Asia juga merupakan benua terpadat di dunia dengan populasi penduduk sekitar 4,641 miliar, kurang lebih 60% dari total populasi dunia. Benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda-beda berdasarkan wilayahnya. Di antaranya adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin, iklim darat, iklim mediteran, iklim kutub, dan iklim pegunungan. Dengan kondisi keragaman iklim tersebut, benua Asia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Selanjutnya, Afrika. Afrika adalah benua dengan luas wilayah dan jumlah populasi terbesar kedua setelah Asia. Dengan luas wilayah sebanyak 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, Afrika meliputi 20% dari seluruh total daratan bumi. Di samping itu, dengan jumlah populasi 1.340 miliar orang, benua ini menyumbang sekitar 17% dari populasi manusia dunia. Secara geografis, benua Afrika dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Tanah Genting Suez dan Tanah Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Afrika adalah rumah bagi keanekaragaman hayati dengan jumlah terbesar spesies megafauna atau spesies hewan yang berukuran besar. Selanjutnya, Amerika. Amerika merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara hingga selatan bumi. Benua ini disebut dengan benua baru. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan dengan total luas sebesar 42.549.000 km persegi dan populasi sebanyak 1.002 miliar orang. Letak benua Amerika berjauhan dengan benua lain seperti Eropa, Asia, dan Afrika karena dikelilingi oleh wilayah samudra yang luas. Letak geografis benua Amerika dikelilingi oleh perairan laut dan samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di timur, Samudra Arktik di utara, dan Samudra Antartik di selatan. Amerika memiliki iklim kutub di daerah paling utara, iklim subtropis di daerah utara hingga sebagian daerah selatan, iklim tropis di sebagian besar daerah selatan, dan iklim gurun di kawasan-kawasan yang berada di balik pegunungan besar. Selanjutnya, benua Eropa. Eropa secara geografis adalah sebuah semenanjung atau anak benua Asia. Pemisahannya sebagai benua tersendiri lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Jika ditinjau secara geografis, pemisah dengan benua Asia di timur adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia, sementara batas utara adalah Samudra Arktik, batas barat Samudra Atlantik, dan batas selatan Laut Tengah yang bersebelahan dengan benua Afrika. Jika dilihat dari letaknya, seluruh wilayah di Eropa terletak di atas garis khatulistiwa sehingga memiliki variasi iklim subtropis, sedang, dan dingin. Jenis-jenis iklim berdasarkan kategorisasi yang lain juga terdapat di benua ini, yaitu iklim kutub, Mediterania, kontinental, dan laut. Benua Eropa tanpa wilayah Rusia di benua Asia adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 10.180.000 km persegi dan total penduduk sebanyak 747,6 juta jiwa pada tahun 2020 atau
sekitar 10% penduduk dunia. Selanjutnya, Australia. Letak astronomis benua Australia berada di 11 derajat lintang selatan sampai 47 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Benua ini berbatasan langsung dengan Laut Timur dan Laut Arafuru di bagian utara. Sementara di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, timur dengan Samudra Pasifik, dan bagian selatan dengan Samudra Antartika. Benua Australia memiliki beragam iklim. Australia bagian utara beriklim tropis, sementara bagian barat daya dan sepanjang pantai selatan beriklim subtropis. Pantai timur Australia beriklim laut, sehingga curah hujan di daerah ini cukup tinggi sepanjang tahun. Sementara di bagian barat Australia yang dipenuhi dengan gurun beriklim kering dan bisa sangat panas di siang hari, serta sangat dingin di malam hari. Selanjutnya, bagaimana persebaran awal manusia modern di dunia? Setelah berevolusi dan menyebar di Afrika, para manusia modern mulai melakukan migrasi ke seluruh dunia melalui jalur utara menuju Eropa, Asia, Australia, bahkan Amerika. Persebaran manusia pada masa awal ini diakibatkan karena berbagai faktor, di antaranya karena perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Persebaran manusia yang berasal dari satu nenek moyang yang sama kemudian mengalami perkembangan yang berbeda-beda seiring dengan kondisi tantangan alam yang berbeda di setiap wilayah yang mereka tinggali. Sejalan berjalan dalam rentang waktu yang sangat panjang, hasil interaksi manusia dengan kondisi alam yang berbeda kemudian melahirkan bentuk fisik dan kebudayaan yang beragam. Bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia? Secara garis besar, kita dapat melihat keragaman masyarakat dunia dari 3 hal, yakni etnik, bahasa, dan agama. Kelompok etnik atau di Indonesia lebih dikenal sebagai suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Tercatat ada ribuan etnik yang terdapat di seluruh dunia, dan sekitar 1.000 diantaranya ada di Indonesia. Contoh kelompok etnik di dunia adalah etnik Han di Asia Timur, Arab, Asia Barat Daya, Serbia, Eropa Timur, Jerman, Eropa Barat, Kongo di Afrika, Apache di Amerika, dan lain sebagainya. Sementara contoh kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia adalah seperti Aceh, Minangkabau, Dayak, Madura, Bugis, Papua, dan lain sebagainya. Ribuan kelompok etnik yang ada di dunia menuturkan ribuan ragam bahasa. Namun, karena ada banyak kelompok etnik yang menuturkan bahasa yang sama, maka varian ragam bahasa jumlahnya lebih sedikit dari varian kelompok etnik itu sendiri. Menurut data yang dirilis oleh jurnal Entolog, 3 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak saat ini adalah bahasa Mandarin, bahasa Hindia atau India, dan bahasa Inggris. Sementara, jika dilihat dari daftar negara yang memiliki jumlah variasi ragam bahasa terbanyak, Papua Nugini ada di urutan pertama, disusul oleh Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan keragaman agama yang ada di dunia, pemeluk agama terbanyak saat ini adalah Kristen dan Katolik, dengan total sekitar 2,3 miliar orang. Diikuti Islam 1,8 miliar, Hindu 1,1 miliar, dan Buddha 0,5 miliar. Kelima agama tersebut ditambah dengan Konghucu, merupakan agama resmi yang ada di Indonesia. Berikutnya, bagian B, perkembangan kerjasama dunia. Kita mulai dengan awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Pada masa awal perkembangan kebudayaan manusia, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang subur dapat mengembangkan peradaban yang maju. Dalam perkembangannya, setiap wilayah peradaban tersebut kemudian mulai melakukan interaksi, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Catatan interaksi awal antar peradaban ini ditemukan di dalam peninggalan artefak di daerah lembah Sungai Indus dalam bentuk stempel perdagangan yang menunjukkan bahwa pada saat itu mereka telah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa Mesopotamia. Para ahli sejarah dan arkeolog melihat bahwa pada masa itu wilayah Mesopotamia
mengalami perkembangan populasi yang sangat pesat, sehingga menciptakan kelas sosial yang lebih kompleks. Namun, mereka kekurangan logam yang diperlukan sebagai bahan membuat perkakas dan juga perhiasan. Akhirnya, menjalin hubungan perdagangan dengan peradaban Indus menjadi solusinya. Ratusan hingga ribuan tahun kemudian, peradaban semakin berkembang dan melahirkan jalur perdagangan yang semakin kompleks. Di antara beberapa jalur perdagangan klasik yang sangat ramai dilewati oleh para pedagang adalah sebuah rute yang dikenal dengan nama Jalur Sutra yang membentang dari wilayah Asia hingga Eropa. Kemunculan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia adalah satu contoh nyata dari pengaruh aktivitas ekonomi yang berdampak pada bidang politik dan budaya. Interaksi dan kerjasama berbagai wilayah di dunia terus berlanjut pada masa-masa setelahnya, seiring perkembangan peradaban yang merata di hampir seluruh benua. Era kolonialisme Eropa dan perkembangan industri kemudian menjadi pemicu yang signifikan bagi semakin terintegrasinya berbagai wilayah dunia dalam sebuah jaringan global. Proses tersebut masih berlanjut hingga saat ini dengan kemunculan fenomena globalisasi. Selanjutnya, apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan baik antara dua negara atau lebih yang memiliki kesepakatan tertentu untuk saling memenuhi kebutuhannya. Terjadinya kerjasama internasional biasanya didorong oleh adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adanya perhatian terhadap situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama, atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Kerjasama internasional yang dijalin antar negara kemudian membawa beberapa dampak. Di antaranya adalah mempererat persahabatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong alih teknologi. Negara-negara yang mengikuti kerjasama internasional bertujuan untuk menghindari permusuhan atau persaingan yang memicu konflik. Di sisi lain, setiap negara tentu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat untuk kemajuan negaranya. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya, kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Kerjasama regional. Kerjasama regional ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Persamaan latar belakang sejarah atau kepentingan wilayah kerap menjadi pendorong terjalinnya kerjasama regional. Contoh dari kerjasama regional adalah ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, atau Uni Eropa di Eropa. Bentuk kerjasama internasional berikutnya adalah multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contoh kerjasama multilateral antara lain United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Kita mulai dengan ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN atas inisiatif 5 negara pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Kelima negara pendiri tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sesuai dengan dinamika kemajuan yang telah dicapai kelima negara pendiri, beberapa negara kemudian mulai menggabungkan diri, yaitu Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada konvensi 29-30 Juli 1995, Laos serta Myanmar pada konvensi tanggal 23-28 Juli 1997, dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Lembaga berikutnya adalah Uni Eropa.
Pada tahun 1953 merupakan tahun resmi terbentuknya Uni Eropa melalui penandatanganan perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Maastricht. Terbentuknya Uni Eropa telah melalui dinamika peristiwa penting dengan melalui beberapa perjanjian di tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya ada 5 perjanjian penting sebelum perjanjian Maastricht yang mendukung berintegrasinya negara-negara Eropa dalam sebuah federasi ekonomi dan politik yang kemudian disebut dengan Uni Eropa. Perjanjian tersebut adalah The Treaty of Paris tahun 1952, The Treaty of Rome tahun 1957, Schengen Agreement tahun 1985, Single Act Brussels tahun 1987, dan The Treaty of Maastricht atau Treaty on European Union tahun 1992. Anggota dari Uni Eropa adalah seluruh masyarakat Eropa yang diwakili oleh negara-negara berdaulat. Saat ini tercatat sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa, yaitu Australia, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Lembaga berikutnya adalah PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 sebagai kelanjutan dari Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat pada 14 Agustus 1941 untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga. PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang sebelumnya dianggap gagal dalam usaha memelihara perdamaian internasional. Dalam perkembangannya, PBB kemudian bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. PBB hanya memiliki 51 negara anggota pada saat pertama kali didirikan. Secara rinci, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. Sebagai lembaga kerjasama internasional terbesar di dunia, PBB memiliki 20 badan khusus yang menangani berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Beberapa di antaranya adalah UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, UNICEF yang menangani bidang pemberdayaan anak-anak yang membutuhkan bantuan, WHO yang menangani bidang kesehatan, FAO yang menangani bidang pangan, ILO yang menangani bidang peningkatan taraf hidup kaum buruh dan pekerja. Lembaga kerjasama internasional berikutnya adalah G20. G20 adalah forum kelompok gabungan dari negara-negara maju dengan kelompok representatif negara-negara berkembang yang secara keseluruhan terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa yang semuanya mewakili perekonomian terbesar di dunia. The Group of 20 atau yang biasa dikenal dengan G20 juga merupakan forum global untuk membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional. Keberadaan G20 muncul pada tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa negara-negara Asia. Momentum krisis moneter tersebut mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7 seperti Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis untuk menyelenggarakan forum diskusi yang lebih luas untuk membahas isu moneter internasional. G20 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan menguntungkan semua pihak dengan mempromosikan berbagai kerjasama. Seluruh anggota G20 secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya
85% perekonomian dunia. Selanjutnya, bagian C, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita mulai dengan apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 17 poin yang merangkum isu-isu dunia dari mulai isu sosial hingga isu lingkungan. Ke-17 poin tersebut kemudian diturunkan ke dalam banyak indikator untuk diintegrasikan dengan proses pembangunan di setiap negara. Harapannya, di tahun 2030 nanti, seluruh poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sehingga terjadi perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Untuk dapat menyukseskan program ini, PBB berharap bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan aktif, namun seluruh pihak seperti lembaga swasta, organisasi masyarakat, akademisi, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat dunia lainnya. Apa saja isi tujuan pembangunan berkelanjutan? Terdapat 17 poin yang mencakup berbagai isu terkait dengan kondisi dunia saat ini. Poin isu tersebut berbentuk kumpulan pernyataan mengenai tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem kelautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.